Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa agak telat nih. Baik ya, kita lanjut terkait dengan akhirnya Rasulullah SAW memberikan instruksi untuk melakukan perang ya, atau juga terjadinya perang pertama di dalam Islam yaitu perang Badar. Yang awal tadi sudah diketahui, yang akhirnya Rasulullah SAW ya, melihat kafilah yang besar, kafilah dagang Quraisy yang membawa harta kekayaan yang banyak, berlimpah, ada sekitar 1.000 ekor unta, ya, 50.000 dinar emas yang dikawal oleh 40 orang laki-laki. Ini merupakan kesempatan ya, sehingga Rasul meminta jangan sampai telat ya, jangan sampai akhirnya lepas gitu kan. Dan akhirnya rupanya tetap ya terjadi hal yang tidak diinginkan oleh sahabat, yaitu berperang. Awalnya tidak ada ya. Kalau kita lihat di surat Al-Anfal kan demikian ya. Nah, sebab terjadi perang juga adalah seruan Nabi Muhammad SAW, ini adalah kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka, maka keluarlah kalian menyongsongnya. Semoga Allah menjadikannya harta rampasan bagi kalian. Ya, tidak ada niat dan terbersit ya pada jiwa Nabi sebenarnya keinginan perang, dan tidak ada sambutan dari sahabat kecuali sebagian kecil karena menganggapnya seperti syariah sebelumnya. Nah, jumlah kekuatan umat Islam akhirnya dibentuk pasukan khusus yang terdiri dari 313 atau 314 atau sampai 317 ya, tergantung ada perbedaan pendapat dari ya hal ini. Yang mana di sini terdiri dari kalangan Muhajirin, Ansor dan Ansor yaitu Sukaul dan Khazraj. Kendaraan yang dimiliki cuma 2 ekor kuda. Ini saking miskinnya ya pasukan umat Islam yang ditunggangi oleh Zubair bin Awam dan Al-Miqdad bin Aswad. Ada 70 ekor unta yang ditunggangi secara bergantian hingga 2-3 orang. Dan tempat memang jauh, kalau dari kota Madinah itu jauh, tidak dekat. Ya. Rasulullah SAW menunjuk Abdullah bin Ubi Maktum sebagai penggantinya sekaligus sebagai imam sholat di Madinah. Inilah diantara keistimewaan Abdullah bin Umi Maktum. Beliau kan pernah menjadikan Nabi ditegur oleh Rasul ya, yaitu turunnya surat Abasa. Dan akhirnya Rasulullah SAW menghormati beliau dan menempatkan beliau sebagai pengganti kalau nanti Nabi keluar dari kota Madinah menjadi pengganti imam ya. Karena diantara suara yang bagus juga dimiliki oleh Abdullah bin Umi Maktum. Ini kekuatan pasukan Islam. Ya. Adapun strategi yang dilakukan oleh Nabi, komandan pasukan secara umum dipegang oleh Rasulullah SAW. Karenanya, kalau perang yang dipimpin oleh Nabi, namanya apa? Ada yang ingat nggak? Ya. Namanya adalah Ghazwah. Ya. Ghazwah. Kalau syariah, tidak dipimpin oleh Nabi SAW. Panji umum diserahkan kepada Mus'ab bin Umair, lalu pasukan dibagi pada 2 batalion. Ada batalion Muhajirin yang benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, ada batalion Ansor, benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'az. Ini kenapa? Karena masing-masing memang memiliki harisma. Ya. Ali di kalangan Muhajirinnya, Ansor di kalangan Sa'ad bin Mu'az. Ya. Atau ya di mana Rasulullah SAW sengaja membentuk 2 pasukan ini karena masing-masing saling mengenal ya. Walaupun sebenarnya mereka sudah memiliki kekuatan yang baik karena kekuatan iman, kekuatan ukhuwah Islamiyah. Tapi Nabi tetap menggunakan batalion ini dalam kelompok yang berbeda. Sayap kanan dipimpin oleh Az-Zubair bin Awam dan sayap kiri dipimpin oleh Miqdad bin Amru. Pasukan yang bertugas di garis belakang dipimpin oleh Qais bin Abi So'ah. Inilah strategi ya, strategi perang begitu begitu baiknya dilakukan oleh Nabi ya. Jadi ada sayap kiri, sayap kanan, bagian belakang itu untuk mengerahkan atau juga motivasi dan juga nanti melihat orang yang mundur ya. Diharapkan tidak mundur gitu kan, atau kalaupun mundur maka nanti diperintahkan untuk kembali lagi.
Rasulullah SAW melakukan aktivitas pemantauan, ya, terus dicari, ya, dan mendapatkan informasi penting tentang tentara Mekah, ya. Pasukan Islam merebut posisi strategis militer. Nah, ini yang nanti atau yang disebutkan di dalam kisahnya, ada seorang sahabat berkata kepada Rasul, ini wahyu atau bukan ya Rasul, kan? Kenapa? Karena orang ini tahu akan strategi perang atau juga tempat yang cocok untuk dijadikan strategi perang. Tadi ya kita lihat di filmnya itu kan akhirnya sahabat menguasai tempat yang ada airnya. Ya seperti wadi lah gitu kan, atau seperti kobangan ya kalau di bahasa kita, yang mana tempat itu dikuasai oleh umat Islam. Tadinya enggak. Rasul SAW pertama menyampaikan kita akan bertempat di sini. Tempatnya nggak ada airnya, ya kurang strategis lah gitu kan. Ya. Namun akhirnya dikatakan oleh sahabat itu, ini wahyu atau bukan ya Rasul? Kalau wahyu kami tidak akan bantah, tapi kalau misalkan ini bukan wahyu, ini pendapatmu saja, saya punya usul lain gitu. Jangan kita kuasai ini, kita kuasai tempat yang di sana yang ada airnya, yang nanti kita kuasai air dan mereka tidak mendapatkan air. Maka Rasul mengatakan, oke, kalau gitu, ya, karena ini istiadat Nabi, jadi bisa direvisi lah gitu, atau bisa diberikan yang lebih baik. Ini kalau kita ambil kesimpulan bahwa Nabi itu manusia biasa juga. Dia punya pendapat yang pendapatnya bisa bukan wahyu, ya, bukan sebagai wahyu. Nah, tapi dia sebagai apa? Sebagai bagian dari kehidupan Rasul sendiri secara pribadi. Ada banyak begitu ya terkait dengan bahwa beliau kadang bukan wahyu yang disampaikan, tapi ijtihad Nabi. Biasanya kalau ijtihad Nabi itu bisa direvisi, kan? Dulu pernah ada juga kan katanya di dalam riwayat itu bahwa Rasul SAW berpendapat gini, kalau bisa wahai petani engkau menanam pohon kurma begini gitu kan. Karena yang berkata Nabi diikutin. Nah, rupanya setelah itu tidak mendapatkan hasil yang menarik atau hasil yang memuaskan. Akhirnya didatangilah Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasul, dulu pernah engkau mengatakan begini saat aku bertani, bercocok tanam atau menanam pohon kurma. Kok hasilnya nggak begitu? Seperti yang kami inginkan. Maka kata Nabi, ini kan pendapat saya saja, ya, bukan sebagai wahyu. Ya. Maka kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya. Nah, itu bagian daripada Nabi SAW kadang memang dikuatkan oleh wahyu atau didukung oleh wahyu, tapi kadang memang sekedar pendapat. Nanti ada kisah yang menarik juga, bahwa Nabi betul-betul mendapatkan wahyu, walaupun mungkin secara logika tidak masuk akal gitu, atau secara logika ya ini bagian daripada penghinaan. Gitu. Nah itu kan akhirnya pasukan Islam merebut posisi strategis militer, yaitu yang tadi, yang tempat ada airnya. Akhirnya mendirikan pos komando. Atas saran seorang sahabat, Nabi menggeser pergerakan kaum muslimin ke sumur mata air terdekat musuh. Ya beliau juga memerintahkan agar sumur-sumur yaitu ya ditimbun dengan batu. Tadi kita lihat ya bagaimana akhirnya setelah dikuasai, setelah didapatkan airnya, maka air yang tempat yang ada airnya itu ditimbun dengan batu sehingga airnya tidak ada. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, ya. Ini dari kalangan ya Islam, bagaimana strateginya. Nah, di antara atau di sisi lain, ya, jadi bagaimana strategi itu dibuat dengan sebaik mungkin, tapi Nabi SAW tidak mengindahkan doa. Kalau kita katakan ada namanya sunnatul kaun, ada sunnatullah. Sunnatul kaunnya adalah strategi. Bagaimana Nabi mengatur strategi. Bagaimana menguasai daerah. Ini namanya sunnatul kaun, ijtihad. Usaha, ikhtiar yang dilakukan oleh setiap insan. Tapi di sisi lain ada namanya sunnatullah. Nah, sunnatullah itu adalah dengan cara yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya, sunnatullah, kita mohon kepada Allah itu kan. Nah, Nabi SAW mengatakan dalam doanya, Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma inni unshiduka ahduka wa wa'daka. Ya Allah, tunaikanlah janji yang telah Engkau janjikan untukku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sesuai janji yang Engkau berikan kepadaku.
Jadi seakan-akan menagih gitu kan, menagih janji Allah yang kalau memang berjuang di jalan Allah akan dimenangkan ya. Atau ya bahwa ya diri kita ini juga kalau kita dalam kehidupan ini kita boleh berhak untuk meminta kepada Allah apa yang sudah dijanjikan dalam ayat-ayat Quran ya. Misalkan kalau kita beriman, kalau kita beramal soleh, kalau kita bertawakal, kalau kita bertakwa, janjinya banyak sekali, minta kepada Allah gitu kan. Nah, Nabi juga begitu. Bahkan dengan sangat tegasnya juga Nabi SAW ya juga dalam hadis juga mengatakan atau disebutkan di situ bahwa Rasulullah SAW seakan mengancam kan. Dalam hadisnya dikatakan Allahumma intuhlak hadil isabah falan tu'bad abada ya. Atau Allahumma intuhlak hadil isabah al-yaum la tu'bad. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum abada. Ya Allah, jika golongan ini atau umat Islam dihancurkan pada hari ini, tidak ada lagi yang menyembahmu ya Allah ya. Ya Allah, jika engkau ya menghalang menghendaki maka tidak ada lagi yang menyembahmu setelah hari ini selamanya. Ini seakan-akan sebagai ya bentuk ya kayak ancaman itu kan, walaupun sebenarnya tidak boleh mengancam Allah. Tapi itulah sesungguhnya yang memang diinginkan, diharapkan oleh Nabi SAW agar Allah memenangkan. Nah, ya. Jamaah sekalian rahmatullah ya, afatifillah, nikmat Allah juga diberikan di saat ya orang-orang dalam kondisi kondisi kecapean, keletihan dan juga tidak ada air ya. Malam itu Allah SWT menurunkan air hujan ya. Yang mana untuk mensucikan kaum muslimin dan meneguhkan telapak kaki mereka di atas bumi. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an litahhirakum wa yudhiba 'ankum rijza syaitan wa liyarbitu 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan menguatkan hatimu dan memperteguh dengan telapak kakimu. Ini nikmat Allah, di malam harinya Allah turunkan air hujan yang mereka tentunya setelah perjalanan panjang ya tidak mendapatkan air, ya, tidak mandi ya, dan juga tidak terkena air untuk membersihkan anggota tubuh dan juga ya untuk mendapatkan ya minuman. Ya. Lalu akhirnya ada alarm peringatan ya dari kaum muslimin, di mana alam peringatan di Mekah sudah dikomandangkan ketajaman daya intelijen Abu Sufyan mengetahui adanya ancaman dan mobilisasi pasukan Muhammad dan sahabatnya untuk mencegah kafilah. Ya, memang Abu Sufyan orang militer ya, jadi dia paham betul kalau kondisinya mengkhawatirkan kafilah yang sedang berjalan dari Syam ke Mekah itu ada ancaman. Ya, makanya akhirnya ya, Abu Sufyan ya, memobilisasi pasukan. Ya. Nah, Abu Sufyan mengutus Damdam ya, bin Amru al-Ghifari untuk memberitahukan kepada penduduk Mekah akan ancaman yang dihadapi. Damdam pun langsung menyampaikan, wahai Quraisy, kafilah, harta kalian bersama Abu Sufyan telah dicegat oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Aku merasa kalian tidak akan dapat menyelamatkannya, kirimkan bantuan. Ya. Dan ini akhirnya Abu Sufyan mendapatkan bantuan ya. Abu Jahal dan Abu Lahab langsung mengirim pasukan dan mengatakan orang Mekah yang laki-laki harus pergi. Ya. Tidak ada alasan apapun untuk tidak pergi. Ya. Yang tidak pergi, kalaupun karena sakit, maka harus diberikan pengganti. Ya. Akhirnya Abu Lahab tidak bisa mengikuti karena sakit dan dia menggantikan orang lain. Digantikan oleh orang lain dengan membayar ya orang tersebut ya. Nah, akhirnya ya tentunya dari pasukan mereka ya pihak kafir itu ya dikerahkan ya. Apa? Dikerahkannya setelah mendengar teriakan bom, orang-orang Mekah bergegas menyiapkan pasukan. Hanya dua pilihan, keluar berangkat atau mengirim utusan sebagai wakilnya. Seperti tadi ya, Abu Lahab tidak bisa ikut keluar, tapi dia harus membayar orang untuk menggantikan posisinya. Semua penduduk dan pembesar Quraisy keluar kecuali Abu Lahab yang diwakilkan oleh seseorang yang mempunyai hutang kepadanya dan
kecuali kabilah Bani Adi. Jumlah pun menjadi banyak. Akhirnya terkumpul sekitar 1.300 prajurit, 100 ekor unta, 600 perisai yang dipimpin langsung oleh Abu Jahal. Strategi mereka adalah dengan penuh kecongkakan. Ya, mereka bergerak menuju Badar dengan penuh kesombongan. Ya, pasti akan mampu mengalahkan ya umat Islam nih kan gitu. Ya. Dan begitulah memang mereka ya. Kalau mereka itu bukanlah karena niat karena Allah ya, tapi karena ya, ingin menghancurkan sebuah pasukan lain ya, musuh dianggap musuh. Jadi dikatakan wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas ya wa yasudduna an sabilillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz Isnan itu mati mic-nya apa ya? Gimana? Udah selesai apa ini? Resto? Belum mulai, Ustaz. Kira udah selesai. Nah.
نبدأ يا أساتذة الكرام. مستعدة يا رسول؟ نعم أستاذ. تعرف؟ أهلا سألوني. أهلا. ابدأوا بما بدأ الله به. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. تعرف كيف هذا؟ قد حضرت؟ يبدو أن وكيل السلام رئيس عليكم. الجمهورية مشغول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ يا أستاذ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ هذه المناقشة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نشكر الله عز وجل على كل نعمه وتوفيقه وامتنانه، حيث أن الله تعالى وفقنا في هذا اليوم بأن نجري المناقشة على البحث الذي كتبته الباحثة الطالبة رستو فضيلة تحت العنوان الإيمان بالله والتوكل عليه في القرآن، دراسة موضوعية تحليلية في سورة يونس الآية 84. فهذا البحث أو فهذه المناقشة هي المناقشة رقم 653. وقبل الشروع إلى المناقشة أشكر جزيل الشكر لجميع المناقشين الذين قد حضروا في هذه الجلسة. وكذلك أشكر الطالبة يا رسول فضيلة حيث قد جهزت بحثها، وخصوصا أشكر جزيل الشكر لفضيلة الأستاذ أرواني أمين سفر، حيث سيكون إن شاء الله في هذه المناقشة كالمناقش الأول. وكذلك أشكر جزيل الشكر لفضيلة الأستاذ عارف معروف الذي سيكون كذلك كالمناقش الثاني، حيث كذلك قد أشرف على هذا البحث. وأنا إن شاء الله سأكون ماذا بالمناقشة الثالثة أو كالمناقش الثالث. طيب، حياكم الله تعالى. والآن سنبدأ. نعم. لحظة، أنا لم يصل إلي البحث. أن ترسل إلي في مجموعة pembimbing Ustaz. ما وجدته. أدري. أنا سأرسل إن شاء الله. أنا أرسلكم. نعم أستاذ أرواني سيرسل. طيب، قبل المناقشة كالعادة نعطي الفرصة للطالبة الباحثة بأن تعرض بحثها أفضل موجزات من خلال ربع ساعة إن شاء الله، وبعد ذلك نجري المناقشة على هذا البحث. فعلى الطالبة فلتتفضل مشكورة. شكرا Ustaz. Afwan, Ana izin share screen. نعم تفضل. Selection. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hal sauti wadi Ustaz? نعم واضح واصل.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mukarram Al-Ustaz Arwani Amin Al-Majistir Kal-Munaqishil Awal Al-Mukarram Al-Ustaz Arif Ma'ruf Al-Majistir wa huwa mushrifi fi kitabati hadzal bahthi wa kadzalik Kal-Munaqishil Tsani Al-Mukarram Al-Ustaz Isnan Ansari Al-Majistir Kar-Ra'isil Jalsah wa kadzalik Kal-Munaqishil Tsalits. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ismi Rustufadillah, talibah min syu'bati ulumil Quran wa tafsir bil kulliyatil hikmah lidirasatil islamiyah di Jakarta. Fi hadhil munasabatil ghaliyah sa'uballighukum hadzal bahtha al-mutawaddi' tahta al-unwan al-imanu billah wa tawakkul alaih fil Quran dirasatun mawdu'iyyah tahliliyah fi surati Yunus al-ayah al-arba'ah wa Samanin. Naam. Yatakawanul bahsu ila khamsatin abwabin. Al-babul awal al-muqaddimah. Al-babul tsani at-ta'rifu 'anil iman billah wa tawakkul alaih. Al-babul tsalits aqwalul mufassirina 'anil imani wa tawakkul fil Qur'an. Al-babur rabi' al-'alaqatu bainal iman wa tawakkul. Al-mis al-khatimah. Al-babul awal al-muqaddimah khalfiyatul bahthi mushkilat tahdidul bahthi ahdaful bahthi ad-dirasatus sabiqah manhajul bahthi wa khutatul bahthi. Amma khalfiyatul bahthi al-aqidatu ahammu syai'il mu'min. Yajibu an yakuna al-iman qadiran tahdiatul qalbi al-mu'min fi muwajahati kulli su'ubati fil hayati. Wa yajibu itsbatul iman bil af'ali wal aqwali wa minhal al-istislam. Al-imanul kamil huwal imanu bi wujudillahi wa aunihi wa idrakun annallaha akfa'u wa tasdiqu bi rububiyyatihi. Fi kulli su'ubatil hayat sayaj'alul iman al-haqiqi al-abdu muta'ammidan daiman ala musa'adatillah. Summa ja'alahu yuridu kullu nata'iji juhudihi ila rabbi wahdihi. Fa yusbihu tawakkulu ramzan lil imani tauhid. Wa sayuhaddidullahu khairan li khalaiqihi. Tanussul aqidatul islamiyah ala anna ma amarallahu bihi yajibu an yuhditha. Wal aqsu kadzalik idza lam yuridillahu an yuhditha falan yuhdits. Nara fi surati Yunus al-ayah 84 annal 'abda alladhi yud'i al-iman fi qalbihi yajibu an ya'tamida ala kulli umuri hayatihi Allah. Wa yusbihu tawakkul al-mazkuru fil ayati ramzan wa syartan lil iman. Haitsu tawakkulu huwa jawharul iman. Kama warada fi ta'rifit tawakkul huwa annaka bazalat jahdan musalayan. Wa hadhil ayah tahdi'ul mu'min li anna Allah yu'ayyinuhu wa yukhaffifu anhu
qalaq. Mushkilatul bahthi awalan ma hiya aqwalul mufassirin 'anil iman wa tawakkul fil Qur'an. Ats-tsani ma hiya al-'alaqatu bainal iman wa tawakkul. Tahdidul bahthi al-bahthu alladhi yata'allaqu bil iman wa tawakkul fil Qur'anil Karim katsirun wa wasi'un. Walihadza turakkizul bahitha fi surati Yunus al-ayah 84 dirasatan mawdu'iyatan tahliliyatan fi mafhumi an ara'il mufassirin wa hiya tafsirut Tabari at-tafsir al-Munir lizuhaili tafsiru fi dhilalil Qur'an wa tafsiru al-Qurtubi wal 'alaqatu bainal iman wa tawakkul. Ahdaful bahthi awalan ma'rifatu aqwalul mufassirin 'anil iman wa tawakkul fil Qur'an. Watsani ma'rifatul 'alaqatu bainal iman wa tawakkul. Ad-dirasah as-sabiqah wa laqad qama bihi Sabri Arman fi Jami'atil Islamiyah al-Hukumiyah fil kulliyati tarbiyati tahtal unwan konsep iman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 pada tahun 2015. Wa huwa yabahatsu fi tafsiril al-misbah li Quraisyihab wa munasabatu bil ahdafi at-tarbiyatil islamiyah. Alladzi qamat biha Nur Aini Syarifuddin fi Jami'atil Ulumil Quran bi Jakarta fil kulliyati usuluddin tahtal unwan tawakkal dalam Al-Quran pada tahun 2017 wahia tubhasu ad-dirasa al-muqarana baina tafsir al-mizan wa ruhul ma'ani. Al-thalith qamat biha Sumiyati fi Jami'atil Islamiyah al-Hukumiyah Mataram tahtal unwan konsep tawakal perspektif Al-Quran pada tahun 2019 wahia tubhasu fi tafsiril misbah di Quraisyihab an mafhumi tawakal. Ar-rabi' qamat biha Indri Satrianti fi Jami'atil Islamiyah Al-Hukumiyah Mataram tahtal unwan konsep pendidikan keimanan pada tahun 2019 wahia tubhasu tafsir suratil an'am al-ayah 74 ila 76. Al-bab ats-tsani al-awwal al-fasl al-awwal at-ta'rif al-iman. Ma'na al-iman lughatan, ma'na al-iman syar'an. Al-fasl ats-tsani at-ta'rif Allah, makna Allah lughatan, makna Allah syar'an. At-ta'rif at-tawakkul, makna tawakkul lughatan, makna tawakkul syar'an. Al-faslur rabi' nubadzatu 'anis surati Yunus al-ayah 84 tasmiyatu surat mawdu'uha al-munasabatul lima qablaha mashtamalat 'alaihi surah. Al-bab ats-tsalits aqwalul mufassirin fi surati Yunus al-ayah 84. Awalan inda tafsir at-Tabari dzakara at-Tabari yaqulu ta'ala dzikruhu mukhbiran an qila Musa nabiyhi liqaumihi ya qaumi in kuntum aqrartum biwahdaniyatillah wa sadaqtum bi rububiyyatihi fa alaihi tawakkalu yaqul fa bihi fasaqu wa li amrihi fasallimu fa innahu la yakhdhul walihi wa lan yusallim man tawakkal alaihi in kuntum muslimin yaqul in kuntum mut'inina lillahi bitta'ah fa alaihi tawakkalu. Wa qala Musa asani' inda tafsir al-Munir lizuhaili wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum ay wa qala Musa liman amana min qaumihi wa qad ra'a khawfuhum
minal minal it minal ittiha minal ittihadi wa ta'dzib in kuntum amantum ay saddaqtum billah wa bi ayatihi haqqal iman wa alaihi tawakkalu wa tamadu wa bihi saqu watma'innu liwa'dihi in kuntum muslimin ay in kuntum mustaslimina liqada'illah fatawakkalu 'ala Allah dalalatal iman wa muqtadahu wa unsurul quwwata alladhi yudafu ila rasidil qillati dha'ifati amamal jabarut at-taghi fa idza hiya aqwa wa athbat wa qad dzakara lahu Musa al-iman wal Islam wa ja'ala tawakkul 'ala Allahi wa dzaka muqtadul i'tiqadi fillah wa muqtadul islamin nafsi lahu khalisata wal amala bima yurid. Inda tafsir al-Qurtubi qauluhu ta'ala wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum ay sadaqatum ay fa alaihi tawakkalu ay i'tamadu in kuntum muslimin qarrara syarti ta'kidan wa bayyana anna kamalal iman bitafwidi al-amru ilallah. Rabi' al-alaqatu bainal iman wa tawakkul. Al-faslul awal at-tawakkul sifatul mu'minin. Allahul mu'minina bisifatin hamidatin wasalu biwasitatiha ila haqiqatil iman wa kamalihi. Awalan anna dzakirallahu wajilat qulubuhum ay khafat fa'adau faraiduhu wa taraku ma nahahum anhu. Atsani annahum ya'tamiduna 'ala Allahi wahdahu wa yatawakkaluna wa yafwiduna umurahum ilaihi. Asalis annahum idza tuliyat 'alaihim ayatullahi izdada iman wa tuhaqqiqu yaqinihim annahum yuqimuna as-salata wa ya'tuna biha 'alal wajhil akmali bi awqatiha wa wajibatiha wa syurutiha wa arkaniha. Syurutil iman at-tawakkal 'ala Allah. At-tawakkal 'ala Allah fi jami'il umuri min jalabil manafi' wa daf'il mudhar wa huwa wajibun min syurutil iman. Wa qala Syekh Ali As-Sabuni fi kitabihi min syurutil iman at-tawakkul 'ala Allah wal iltija'u ilaihi fi jami'il ahwal wal awqat. Anwa'ut tawakkul min haitsu muta'alliqaha. Awalan at-tawakkul 'alal makhqina fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah ka inzalil matar aw ilmil ghaib aw katawakkuli 'alal amwati wal ghaibina fi raja'i nasrihim aw razaqahum أو حفظهم من الأذى وهذا شرك أكبر ينافي التوحيد. الثاني التوكل على الأحياء الحاضرين فيما أقدرهم الله عليه كالتوكل على الطبيب في الشفاء وعلى ذي المال في الرزق وعلى ذي السلطان في دفع الأذى وهذا ونحوه نوع شرك أصغر يقدح في صحة التوحيد. وقال الشارح كتاب التوحيد التوكل على الله عبادة يجب إخلاصها لله فصرفها لغيره شرك ينافي التوحيد. الثالث توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه niyabati anhu kal bai'i wasyara. Fahada jaizun walakin
la yaqul tawakkaltu bal yaqul wakkaltuka li'annahu hatta law wakkalahu fala budda lahu an yatawakkala fi dzalik 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fasl tsani al-asbabul lati tusiru fil qalbi quwwatut tawakkul. Al-awwal ma'rifatur rabbi bi asma'ihi wa sifatihi wa anna kulla syai'in la yakunu illa bi masyiatihi wa qudratihi fa huwal qadir alladhi la ya'jizuhu syai'un al-azizul ladzi la yaghlibu wa la yamtana'u alaihi syai' al-alimul ladzi ahata ilmuhu bi kulli syai'in kal masalihil zahirati wal batinati wal awaiqi al-khifiyatu wal zahirah. Asani ikhlasul qalbi fi tauhidillah bila syarikin. Fa innahu la yastaqimu tawakkal al-abdu hatta yusihu lahu tauhiduhu wa ala qadari tajridi tauhid takunu sihhatut tawakkul. Fa innal abda mata iltafat ila ghairillahi akhdhu dzalika al-iltifat syu'batu min syu'bil qalbi. Samaratut tawakkal al-awwal raja'un an yakunu minas sab'ina alfan alladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab kama ja'a fi sahihain faman abraza sifatuhum wa ala rabbihim yatawakkalun. Asani tarku syirki wa nazahatuhu anhu li'annahu lam yattalifat li ghairillahi fayaqwa bidzalik indahu tauhid. Asalis yazdad ridwan bima yuqaddirullah wa huwa al-istislamu at-tam lillah. Al-babul khamis al-khatimah nata'ijul bahthi al-awwal ittafaqal mufassirina ala anna ma'nal iman huwa at-tasdiq wa li bayani anna al-iman ibaratun an sayruratil qalbi 'arifan bi anna wajibal wujud li dzatihi wahid wa anna ma siwahu muhaddatsun makhluqun tahta tadbiruhu wa quhruhu wa tasarrifuhu amma tawakkul ala Allah wa a'zamu alamatul iman la yukmilu illa bisabri ala syada'id wa du'a la yustajabu illa ma'at ta'ah wa ittikhadul asbab. Anna kamalal iman bitafwidi al-amru ilallah. Asani anna tawakkula min sifatil mu'minin. Atawakkul al-wajib wa huwa al-i'timadu 'ala Allahi fi jami'il umuri min jalabil manafi wa daf'il mudhar. Wa hadha min syurutil iman. Wa lan yuhaddidillahu lil mu'min abdahu rizqan illa idza kana rizqu fihi khairan lahu. Yajibu 'alal muslim an yafhama anna tawakkula juz'un min imanihi wa imanuhu bi ta'atillah. Al-iqtirahat awalan 'alal idarati fil kulliyati antum mahisatullah fil bahthil kamil an hadzal mawdu' wa tumahisatullah dirasatil qayyim al-aqidah fi kutubi tafsir wal aqidah al-islamiyah. Asani 'alal bahithin an yabhatha an mas'alati fi jami'il ashkal wa tisalu bi mas'alatil mujtama'il al-asri. Asalis 'ala tullabi an yudarrisa 'anil mafahim al-iman billah wa tawakkul alaihi fil Qur'an. Arabi 'alal mujtama'i an yakuna nasyatun fi ta'limil iman wa tawakkul as-sahih. Syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan di al-bahithah al-tuqadilah ada ardiha mujas bil bahath ya. Al-an sanujri al-munaqashah ma'a al-munaqish al-awwal
يعني المناقشة الأول سيقوم بالمناقشة الأستاذ الفاضل أرواني أمين سلطان الماجستير، فعليه فليتفضل مشكورا. شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Ma ba'd. Fadilatu Rais Jilsah Al-Ustaz Isnan Al-Ansari hafizahullah, wa fadilatu al-munaqish wal musyrif على البحث في نفس الوقت وهو الشيخ تعريف معروف حفظه الله، والطالبة الباحثة والتي قدمت بحثه قبل قليل بارك الله فيها، وهي رستو فضيلة. في هذه الفرصة الطيبة أريد أن أسأل الباحثة عن معنى الآية. ماذا فهمت من الآية؟ هذا هو السؤال الأول. نعم، شكرا أستاذ. ماذا فهمت عن الآية؟ نعم. Al-ayah tadhkur an qaumi Musa, an qaumi Nabiullah Musa, li'anna al-qaum haula'i yu'minuna summa hum yakhafuna an imanihim. Summa Nabiullah Musa memberikan nasihat kepada kaumnya. Ustaz, afwan, bilang Indonesia, Ustaz. Nah, baik. Summa Nabiullah Musa memberikan nasihat kepada kaumnya tentang keimanan mereka, yang mana mereka itu takut mengakui keimanan mereka di hadapan para pemuka kaumnya, karena mereka merasa terancam atas keimanannya, Ustadz. Sedangkan yang beriman itu hanyalah dari kaum golongan pemudanya saja, para tetuanya atau pejabatnya mereka tidak ada yang beriman. Karena mereka takut kalau keimanannya terungkap, mereka terancam kehidupannya, Ustaz. Seperti itu. Maka Nabi Musa memberikan nasihat berupa bahwa jika dari ayat tersebut, bahwa jika kalian mengaku telah beriman, yang kuntum fa'alaihi tawakkalu, maka kalian bertawakal kepada Allah jika kalian orang-orang yang berserah diri. Kata Ustaz, saya pahami. Nah, idzan hadhihi al-ayah tatahaddath an nasihati Musa liqaumi fi muwajahati Fir'aun. Hakadha? Naam, Ustaz. طيب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في الآية شرط وجواب، صحيح؟ Sahih, Ustaz. نعم. والجواب فتوكلوا. وأين الشرط؟ فهمتي السؤال؟ Lam apa, Ustaz? Afwan.
Belum paham. Kalau engkau bisa, jawablah. Nah ini kalau engkau bisa namanya syarat. Maka jawablah, itu namanya jawab dalam bahasa Arabnya. Ada syarat, ada jawab. Ya. Nah, di dalam ayat ada syarat dan jawab. Bisa diterangkan itu? Di dalam pertanyaannya itu di dalam ayat apa? Di dalam Tentang ayat. syarat dan Nanti tabahatin anil ayat. Ya, qala Musa liqaumihi kaifa al-ayat? Iqra'il ayat. Iqra'il ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ya. Bertawakallah kepadanya. Kalau apa? Kalau Jika kalian beriman dan berserah diri, Muslim, al-Islam. jika beriman atau jika kalian muslim? Dua-duanya, Ustaz. Dari mana? Bisa menyimpulkan dua-duanya. Berarti jika kalian beriman dan kalian adalah orang-orang muslim, maka bertawakallah kepada Allah, begitu. Nah, Ustaz. Atau dengan salah satunya. Jika kalian beriman, maka kepadanya lah kalian bertawakal, gitu. Jika kalian muslim. Gimana kesimpulan nanti? Kesimpulannya, jika kalian mengaku beriman, maka konsekuensi dari iman itu adalah bertawakal. Tawakal. Terus? Kemudian jika kalian muslim, maka syarat dari tawakal adalah berserah diri, Ustaz. Syarat dari tawakal adalah berserah diri. Berserah diri. Jadi muslim di sini bukan Islam dalam pengertian berislam kepadanya. Berarti apa hubungannya antara antara tawakal dengan iman dan Islam? Ini dalam ayat kan ada iman, ada Islam, ya kan? Nah, Ustaz. In kuntum mu'minin, in kuntum muslimin. Kalau kalian beriman kepada Allah, maka kepadanya Allah kalian tawakal. Jika kalian muslim, berarti hubungannya tawakal dengan apa ini? Jadi beriman itu mengakui tauhidnya kepada Allah, gitu, Ustaz. Kemudian tawakal di situ kan menyerahkan segala urusan. Maka tunduk dan patuh kepada Allah merupakan buah dari keimanan itu. Buah dari keimanan. Ya. Ada hubungannya enggak antara Islam dengan tawakal? Iya, ada, Ustaz. Hubungannya gimana? Baik-baik saja. Iya. Ini kan ayat. Ini kan ente tadi menyampaikan bahwa tawakal itu berhubungan dengan iman dan Islam, dua-duanya. Dua-duanya. Ya enggak? Kenapa nggak disinggung sama sekali di dalam bahasnya tentang Islamnya? Kalau saudara mengatakan bahwa tawakal ini jawab dari syarat, yang syaratnya ada dua. Jadi kalau kalian beriman, kalau kalian Islam, maka tawakallah kepada Allah. Ya. Jadi dari jawaban Anda bahwa hubungannya dengan iman dan Islam, kenapa tidak disinggung sama sekali tentang Islam? Ustaz,
Iya, jadi dalam skripsi saya memang hanya membahas antara keimanan dan ketawakalan itu. Iya, Ustaz, memang tidak dibahas Islamnya. Oke, nggak ada masalah gitu. Cuman saudara kan menafsirkan ayat, ya kan? Mengetahui tafsir daripada ayat nomor sekian dari surat ini, surat apa, kan gitu. Nah, ketika menjelaskan tafsirnya, kenapa nggak ditafsirkan itu? Jika kuntum muslimin, nggak dijelasin. Berarti belum menjelaskan tafsir semuanya kan? Iya, betul, Ustaz. Nah, terus gimana? Perlu dijelaskan nggak itu nanti tafsirnya tentang Islam itu? Perlu ya? Iya. Ketika walaupun nanti fokusnya tentang iman, hubungannya dengan tawakal, tetap saja ketika menafsirkan ayat, maka harus dibahas itu. Termasuk ketika menyimpulkan bahwa jawab ini berkaitan dengan dua syarat sekaligus, perlu mencari siapa di antara ulama tafsir yang mengatakan itu. Ada di antara ulama tafsir yang mengatakan itu, maka itu diambil dapatnya. Gitu ya. Jadi nanti cari ulama yang mengatakan bahwa tawakal kepadanya lah hendaknya kalian tawakal menurut mufassir fulan ini hubungannya dengan iman dan Islam sekaligus. Menurut tafsir ada beberapa mufassir yang mengatakan itu. Ya. Jadi untuk menguatkan apa yang saudara katakan. Masih tentang tafsir. Tafsir. Apa beda dari tafsir satu dengan tafsir lainnya ketika membahas tentang ayat? Dari yang saya tuliskan, dari 4 tafsir tidak ada yang berbeda, Ustaz. Jadi semuanya menafsirkan tentang bahwa jika kalian beriman atau percaya dan yakin kepada Allah, maka kalian juga harus bertawakal, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah, atau dalam kata-katanya itu bitafwidi al-amr ilallah. Semuanya sepakat, Ustaz, ittafaqal mufassirin. Apa? Sepakat tentang tadi keimanan itu dalam surat Yunus adalah meyakini keesaan Allah, kemudian bertauhid kepadanya, dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Iya, itu hal yang aksiomatik, nggak usah baca tafsir juga. Semuanya sepakat itu. Nggak usah baca tafsir. Ketika saudara menulis tafsir pertama, tafsir fulan, tafsir Tobari, tafsir ini, tentang ayat, apa hal-hal spesifik yang diberikan oleh masing-masing mufassir. Mufassir pertama lebih menekankan pada sisi ini. Mufassir kedua menambahkan makna baru yang tidak disebutkan pada mufassir pertama. Mufassir ketiga menjelaskan sisi lain lagi. Mufassir keempat sama dengan mufassir yang ketiga. Nah, itu tugas bahisah, itu begitu. Tugas bahisah. Jadi tidak selesai dengan menyebutkan qala fulan dalam tafsirnya bla clipping, selesai, enggak begitu. Tapi apa yang kamu ambil dari tafsir itu? Intinya apa? Ya, kemudian dari tafsir yang kedua intinya apa yang kamu ambil yang terkait dengan judul yang sedang kamu bahas. Tafsir ketiga juga begitu. Apa intinya yang terkait dengan itu? Ya. Nah, sehingga nanti orang yang meneliti, orang yang bahas itu tahu bahwa dari 4 tafsir ini masing-masing memberikan titik tekan pada ini. Ada kesamaan di sisi ini, ada tambahan informasi di sisi ini. Disampaikan nggak itu dibahasnya? Sudah, Ustaz. Belum kan? Nah, itu perlu ditambahkan. Ya. Baik, Ustaz. Jadi apa? Kerja kamu sebagai peneliti, sebagai penulis, di situ ditampakkan. Ya.
setelah menukil, setelah menukil tadi, maka kemudian apa yang esensi yang kamu dapatkan dari nukilan-nukilan itu, dari kutipan-kutipan tadi. Itu jelas ini maksudnya? Nah, Ustaz, baik. Kemudian poros ya dari bahasan kamu ini kan tentang hubungan tawakal ya dengan iman ya. Ya, tawakal dengan iman. Ini apa yang kamu tulis tentang hubungan tawakal dengan iman? Apa hubungannya? Keterkaitan atau alaqah bainal iman wa tawakal. Tadi tawakal itu konsekuensi dari keimanan, kemudian salah satu sifat orang mukmin atau orang-orang yang beriman harusnya memiliki sifat tawakal. Kemudian salah satu syarat orang yang beriman, maka dia juga harus bertawakal. Kemudian ketawakalan seseorang itu bisa menguatkan tauhid atau akidahnya. 4 itu ya. Jadi hubungannya 4 itu ya. Sudah. Ustaz, tapi ada satu yang nggak saya tulis di skripsinya. Belum, masih disimpan. Keluarin aja nggak apa-apa. Apa itu? Cukup, Ustaz. Nah, baik. Oke, 4. Sebutkan bahwa tawakal itu syarat iman. Itu hubungannya antara tawakal dan iman, bahwa tawakal itu menjadi syarat iman. Yang kedua, tawakal itu sifat orang beriman. Gitu. Yang ketiga, tawakal itu konsekuensi dari beriman. Gitu. Yang ketiga, tawakal itu penguat iman. Jadi syarat, sifat, konsekuensi, penguat. Gitu. Ustaz. Ya. Baik, sekarang saya tanya. Ya, tawakal itu syarat, sifat, konsekuensi, penguat. Apa artinya tawakal itu syarat iman? Berarti kalau orang tidak tawakal nggak beriman, gitu. Salah satunya, Ustaz. Iya kan syarat sholat, syarat sahnya sholat itu kan harus menutup aurat. Kalau nggak nutup aurat, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Nggak sah. Berarti kalau orang nggak tawakal, sah nggak imannya? Oh, keimanannya tidak sempurna. Karena nggak tawakal, dia nggak tawakal. Nggak memenuhi syarat berarti kan? Nggak memenuhi syarat iman, berarti belum beriman. Iya, berarti keimanannya di sisi Allah. Gimana? Berarti bukan syarat ya? Jadi kalau menetapkan itu syarat iman, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Berarti kalau tidak ada iman, tidak ada tawakal, berarti iman gugur. Karena nggak memenuhi syarat iman. Oke? Iya, nah, betul. Terus kalau sifat orang beriman, oke. Sifat orang beriman, jelas. Konsekuensi beriman, jadi kalau kalian beriman, ya harusnya tawakal. Beri tuntutan iman. Kalau orang beriman dituntut untuk tawakal. Ya. Kemudian yang ketiga, penguat iman. Jadi kalau orang nggak tawakal, imannya nggak kuat. Jadi kalau tidak tawakal, imannya nggak kuat, oke. Terus kalau sifat orang beriman, tawakal, ya kurang tawakal, berarti ada sifat yang perlu disempurnakan. Jadi yang pertama yang sifat. Artinya begini, ketika nanti menjelaskan tentang poin-poin itu, maka beri penjelasan yang memadai. Beri penjelasan yang memadai. Apa maksudnya syarat iman? Apa yang dimaksud dengan sifat orang beriman? Apa yang dimaksud dengan konsekuensi iman? Apa yang dimaksud dengan penguat iman? Terangkan secara pengantar yang
memberikan gambaran yang bisa dipahami. Sehingga jangan sampai nanti berarti nggak tawakal berarti kafir, nggak beriman, karena nggak memenuhi syarat. Gitu? Oke, gitu ya. Nah, Ustaz. Nah, ini yang kamu tulis di bab 4, al-alaqa bainal iman wal tawakkul, ini sedikit sekali. Nah, Ustaz. Tawakkul sifatul mukminin, ini sedikit sekali ini. Kemudian ada lagi min syurutil iman, ini sedikit sekali. Padahal itu fokus bahasan kamu. Harusnya fokus bahasan itu yang lembarannya lebih banyak, bahasanya lebih banyak. Tapi ini paling sedikit malah. Bahas yang lain-lain. Sementara yang fokusnya kurang. Nah, ini tolong ditambah penjelasan ini tentang fokusnya. Ya, Ustaz, Terus ya. di situ di bab 4 juga ada macam-macam tawakal dari segi kaitannya. Ya. Anwa' tawakkul min haitsu muta'an liquha. Ya. Macam-macam tawakul. Ini pasnya saat menjelaskan tentang pengertian tawakal atau di mana ini? Sebab kalau sudah di 4 ini kan sudah menjawab teori-teori, bukan membahas tentang teori-teori lagi. Nah, sehingga ketika menerangkan tentang tawakal itu apa, macam-macamnya, ini disampaikan. Jadinya bisa ditarik di depan ketika membahas tentang macam-macam tawakal dan macam tawakal itu apa? I'tamada ilallah. Udah, gitu aja. Apa yang antum pahami? Tawakal itu apa? Jadi nanti misalnya bahas tawakal ini. Ini kosakata pokok ini. Kita membahas tawakal itu apa? Berikan definisi yang memadai. Apa itu tawakal? Kalau kamu definisikan gimana? Menyerahkan segala urusan kepada Allah. Di samping itu, yang pertama mengupayakan sebab, yang kedua tidak menjadikan hati bergantung pada sebab. Jadi berupaya, namun meyakini bahwa hasil akhirnya semua ada di tangan Allah. Seperti itu, Ustaz. Ya, bagus itu. Tapi saya tidak membaca itu di tulisan nanti. Iya, betul. Saya nggak baca itu di tulisan nanti. Tuangkan itu dalam tulisan. Ya, tidak hanya menukil kata-kata orang yang kesimpulannya apa nggak jelas. Jadi bagus itu yang disampaikan. Bagus lagi tambah umpama yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Jazairi, Jabir Al-Jazairi. Anda Minhajul Muslim ada nggak bukunya? Hukum Minhajul Muslim. Ya, di situ kan Abu Bakar Al-Jazairi ketika bahas tentang tawakal bagus itu. Sehingga indah itu nanti tulisan kamu lebih indah. Bahwa tawakal itu amalun wa amalun. Gitu. Usaha seperti kamu kan, wa amalun dan harapan. Harapannya bukan pada usaha tapi pada Allah. Ma'ahudi qalbin wa tuma'ninati nafs. Disertai ketentraman hati, ya, ketenangan hati dan ketentraman jiwa, bi anna ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa anna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amal. Indah sekali. Bisa ditambahkan di situ. Jadi penuh ketenangan hati dan ketentraman jiwa bahwa yang Allah kehendaki itulah yang pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi usaha itu nggak sia-sia. Nah, sisi itu juga perlu dijelaskan supaya orang usaha itu juga terasa indah, itu bagian dari proses tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi definisi tawakal juga perlu tambahkan. Kamu juga mengenalkan siapa Allah itu kok rumit banget. Allah itu rumit banget. Kenapa sih? Kan gampang siapa Allah. Allah itu siapa? Allah itu Rabbil Alamin. Kan gampang. Dan Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maliki Yaumiddin. Allah itu Qul huwallahu. Allah itu Ahad. Allah itu Samad. Ini nggak sebutkan dalil-dalil itu. Mengenalkan Allah. Kan at-ta'rif billah.
Nah banyak seperti itu aja yang misalkan kenalkan siapa Allah yang inti, Allah sebagai Rabb, sebagai Ilah, nama dan sifat Allah. Nah, ini kelihatannya udah lama ini, udah banyak ini Ustaz ya. Mohon maaf ini kalau mengambil waktu agak banyak. Barakallahu fiik. Jadi catatan-catatan saya tadi. Jadi saya ingin menggali apa yang Anda bisa tangkap dari ayat, itu tuangkan itu nanti. Ya, sehingga benar-benar kamu menguasai ayat, kemudian tulisan itu juga nanti jadi tulisan yang enak dibaca. Dan terakhir, susunan kalimat banyak yang harus diperbaiki. Perlu kamu duduk sama orang yang bisa membenarkan ungkapan-ungkapan itu supaya lurus semuanya, ya. Tidak aneh. Barakallahu fikum. Taufiq wal hidayah insyaallah. Saya kembalikan waktu kepada Raisul Jisah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan di Fadilah Ikhtiar Amin. Di munafasat di Al-Qayyimah insyaallah. Allah yang tidak wal an al-munafasah ma'a al-ma'ruf alaihi mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Nashkuru li fadilati al-Ustadz Isnan Ansari al-Said MAG ala itahatihi li al-munaqashah wa nashkuru li fadilati al-Ustadz Arwani Amin Supar al-Magister li munaqashati al-qayyimah al-amiqah ad-daqiqah. Wakadzalika nuhanni li al-bahitha Restu barakallahu fihi ala injazi hadzal bahath wa in kana fihi yani naqais wa fihi an yahtas ila tashih wa dzalika. Baik. Ya, berikutnya saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan skripsi ini. Restu berapa lama nanti menulis ini? Sangat singkat Ustaz. Sangat singkat. Ya. Sangat singkat sekali ya. Dan inilah mungkin ya yang bisa kita lihat hasil daripada tadi keterburu-buruan ya ini. Jadi sehingga tidak ada waktu yang cukup. Sebenarnya waktu cukup banyak, cuman mungkin mengawalinya yang susah kali ya. Susah mengawalinya, kemudian lama nggak nulis, begitu sudah deadline sudah dekat, baru kemudian ya disuruh bersegera menulis, akhirnya ya seperti ini jadinya. Gitu. Ala kulli hal khair insyaallah. Ya, mubarak insyaallah. Jadi skripsi ini saya lihat masih banyak kekurangannya, harus tuh banyak kekurangan, ini perlu untuk diperbaiki lagi pasti, ya perlu diperbaiki lagi. Pertama, yang pokok-pokok dulu, antara rumusan masalah, ya. Ada bil Arabiyah, ana nasit bil Arabiyah. Baina muskilah ya, muskilah bahath wal nata'ij ghairu mulaimah. Ya, baina muskilah wa nata'ij ghairu mulaimah. Ya. Jadi anti di nata'ij itu
yang pertama bukan menjawab muskil bahas yang awal, tapi nanti malah nataij dari bab kedua malah yang nanti dibahas di situ. Ya, harusnya adalah muskilah menjawab muskilah yang pertama. Gitu. Jadi tidak sinkronnya antara muskilatul bahas dengan nataij. Ini tolong nanti diperbaiki lagi. Dan memang isinya perlu diperbaiki juga. Ya. Bab 3 terutama, bab 3 dan bab 4 itu terutama yang harus betul-betul diperbaiki lagi. Banyak hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Gitu. Kemudian nanti dalam menukil juga itu perlu kalau hadis ya kembali kepada hadis, jangan kepada kitab-kitab yang bukan kitab hadis, ya. Itu. Saya kasih contoh saja dulu. Antara yang perlu anti perhatikan juga nanti. Dan juga banyak sekali ini salah lugawiyan, ya, akhta lugawiyah, ada kathir jiddan ya Restu. Ya perlu diperbaiki juga secara lugawiyan. Karena ini ya, saya share dulu. Ya. Nah, ini banyak sekali nih secara bahasa salah ya, lugawiyan. At-ta'rif al-iman apa ini? Ya. Ini at-ta'rif Allah, ya. At-ta'rif at-tawakkul. Ini harusnya kalau maksud Anda adalah ta'riful iman, berarti enggak soal, ya, idhofah. Ta'riful iman, itu soal ya. Pesan ini memang ta'rifu ya ta'rifullah kalau itu soal, ini idhofah. Ya, ta'rifut tawakkul enggak usah idhofah. Nah, hal ini seperti banyak sekali ya. Kathir jiddan. Ya. Jadi khata' lughawiyah kathir jiddan. Baik, hunaka hadis, limadha la taktub hadis kamilan? Iqra'i ya huna ya Restu. Ma hadha? Wa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Waja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam aslul iman sita asya. Mahiyah kita asya. 6. Mahiyah. Mahiyah. Kaifa ma arafti? Anta katabti huna. Nah, arkanul iman Ustaz. Arkanul iman, na'am. في هذا الخبر جبريل حيث سأله فقال ما الإيمان والخبر معروف. من قال هذا معروف هذا؟ ما معنى الخبر معروف؟ لماذا لا تكتب كاملا خلاص يعني؟ والخبر من قال والخبر معروف هذا؟ هل فهمت هذا الحديث أو هذه العبارة؟ Ada Ustaz? هل فهمت هذه العبارة؟ Qalil Ustaz. حيث سأله فقال ما الإيمان والخبر معروف. هذا يعني ما وهذا من ماذا من آداب القاسم، هذا من هذا أراب الأصفهاني. نعم. هذا معروف لديه لكن ليس لديك أظن. هذا معروف للشيخ عارف. طيب.
Jadi banyak hal-hal yang perlu ini lagi memang. Kemudian makna anifan makna Allah, nah, makna Allah lughatan wa syara'an, padahal sangat wadih anillah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang belum anti jebakan adalah makna al-iman billah. Ini belum. Al-imanu billah. Ma wal iman billah. Al-iman Allah, ma wa al-iman billah. Dalam taktubuna. Mana al-iman billah. Al-iman syai', Allahu syai' wa al-imanu billah syai'un akhar. Nah, falidzalika huna yahtasila al-imanu billah, ma huwa al-imanu billah subhanahu wa ta'ala. Nah, mal asya' alladhi yajibu alaina an nu'min billah subhanahu wa ta'ala. Mathalan al-imanu bi wujudihi, al-iman bimada hakada. Ada wujud ada indal ulama. Dzakara mithla hadhihi asya'. Ya, terus itu. Nah, ini. Nah, kemudian anti di sini kemudian membahas tentang tafsir ya, tafsir hadhihi surah, hadil ayah wahidah. Ayatun wahidah faqat. Nah. Mahil ayah ya Restu Iqra'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Baik, hadil ayah wahidah faqat. Ayah wahidah faqat wa madad تبحثين في هذا البحث وتذكرين هنا بعض ماذا تفاسير من تفسير. لماذا اخترت 4 تفاسير؟ ما هي تفسير الطبري؟ تفسير الطبري، القرطبي، المنير الزحيلي وفي ظلال القرآن. لماذا اخترت هذه 4؟ لماذا ليس 5 مثلا أو 3؟ لماذا 4؟ ولماذا هذه التفاسير؟ لماذا؟ اخترت saya pilih 2 yang kontemporer dan yang klasik, Ustaz. 2 kontemporer dan 2 yang klasik. Mana yang klasik? At-Tabari wal Qurtubi. Yang kontemporernya Az-Zuhaili wa fi Zilalil Qur'an. Baik. Nah, thumma al-muhim ini tastati an tudhir al-furuq min tafasirihim. Atau yani hatta wajadna hunaka asya' jadida atau asya' mada yukmil ba'dha min ba'd hakada yukmil ba'dha min ba'd. فهذا التفسير يكمل تفسير آخر وهكذا بعضها تأتي بكذا من ناحية كذا وآخر يأتي من ناحية كذا. هذا هو الذي تبرز في البحث. إذا اخترت هذه الكتب من التفاسير لابد تبرزين ما هي الميزة من هذه التفاسير وما هي ماذا خاصة من التفاسير. Baik, ya. Jadi memang ini perlu penambahan dan perlu lebih dalam lagi ya. Karena memang saya lihat ini masih dangkal pembahasannya. Ya, masih dangkal banget. Dan tadi seperti tadi Ustaz Arwan tadi bilang bahwa ketika anti menyebut sesuatu itu anti jelasin secara gamblang sehingga tidak salah pemahaman gitu. Ya. Tadi misalnya bahwa tawakal itu adalah merupakan syarat iman. Nah, itu bisa berbahaya kalau nanti dipahami dengan tidak benar gitu. Pada orang kalau nggak tawakal, berarti dia kafir dong begitu. Itu perlu dijelaskan, ya perlu ada penjelasan. Ya, meskipun ada tertulis di situ
min surutil iman gitu kan, atau ada kalimat-kalimat dari minal muallifin min surutil iman misalnya, itu harus ada penjelasan maksudnya apa di situ ya, sehingga tidak kemudian mudah mengkafirkan orang yang tidak bertawakal itu. Baik. Jadi masih banyak sekali yang perlu diperbaiki ya, dan baik segi bahasa, lugawian maupun segi isinya ya, kemudian pembahasannya kurang dalam. Nanti insya Allah ya, semoga nanti bisa diperbaiki kembali insya Allah. Baik Ustaz, insya Allah. Baik, hadam ini Ustaz. Syukran barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أشكر جزيل الشكر لفضيلة الأستاذ علي معروف على مناقشته وملاحظته المفيدة إن شاء الله. والآن جاء دوري للمناقشة، ولكن ربما أنا أعطي فقط الملاحظات حول البحث، حيث أن المناقشين قد ناقشا مضمون البحث مناقشة مفصلة إن شاء الله. Tapi ya Restu, ini skripsi yang saya terima sudah disempurnakan belum? Afwan Ustaz, boleh diulang Ustaz? Skripsi yang dikirim, yang disetorkan, itu Sudah Ustaz. Sudah disempurnakan? Hah? Skripsi yang kedua sudah saya kirimkan ke email kampus Ustaz. Karena yang kita dapat ya di grup pembimbing masih banyak yang kosong. Mulai bahasanya nggak ada, saya dapat. Abstraknya nggak ada ya. Tapi sudah di. Iya Ustaz, iya Ustaz, itu yang sementara yang tanggal 1 itu skripsi sementara. Kemudian saya karena kata Ustaz Sofwan di grup taklimatnya untuk mengirimkan ulang, maka yang nanti yang diujikan itu skripsi yang kedua. Jadi saya sudah kirim saat jadwal sidang terbit ke email STIU Ustaz. Ya maksudnya saya mau pastiin aja ya, nanti sekali kan isinya sudah lengkap ya. Oh iya sudah Ustaz, insya Allah. Ini yang saya dapat sih nggak tahu kalau yang yang dikirim yang baru ya. Iqrarul bahitha itu belum ada, muwafaqah lajnatil munaqasyah belum ada. Iya itu yang sementara Ustaz. Bahkan asyukur wa takdirnya itu baru orang tua sama Ustaz Arif aja sebagai pembimbing. Ya itu yang sementara. Itu yang awal-awal tuh Ustaz. Ya, tapi kalau dari digunakan alhamdulillah ya. Makanya tadi bab 3 sama presentasinya kayak beda. Iya beda Ustaz. Karena sebelumnya haqaiq imaniyah ya kan? Di surat Yunus ya. Sedangkan kalau tadi apa? Muskilatul ulanya Aqwalul mufassirin di surat Yunus al-ayat 4 samanin. Baik. Ana urid awalan an as'al ya, muakkidan ala ma sa'alahu al-munaqishan min qabl ya. Aula mas'alati at-tawakkul min syurutil iman. Ada lam tafhamin ya Restu. Mal muradu bi syurut huna bi anna tawakkul min syurutil iman. Wa ana aksha illam tafhami kama qala Ustaz Ali Ma'ruf. Mati lampu ya? Ya Restu? Eva? Min syurutil iman. Baik. Nanti paham nggak pertanyaan dua penguji sebelumnya tentang syurutul iman? At-tawakkul min syurutil iman itu. Kalau nggak saya kasih tahu gitu ya. Dan nanti perbaikannya juga nggak keliru. Hah? Masalah ya Rasul Fadilah. Anti sami di qauli ya Rasul ka'anna syabakah. Sami di qauli. Ya Rasul. Ya Rasul.
Au syabakati muhattalah. Sarwani? Syabakah itu kayak ini qawiyah. Oh, idan endar Ustaz. Asyabak. Sautu kawati. Oh. Aina talibah. Idan asyabaka dha'ifa inda talibah ya Ustaz. Yabdu hakadha. Karena al-kahroba ta'attal kadzalik. Khalas. Baik, ya Restu. Samiti qauli ya Restu? Tasma'ina qauli? Nah, Ustaz. Kenapa? Mati Asma, lampu. Ustaz. Mati lampu tuh nanti. Hah? Afwan, Ustaz. Boleh diulang, Ustaz? Suaranya tidak jelas. Oh, yang mati listrik di rumahnya Searif mana? Tet. Ya Restu. Yang dimaksud tawakal sebagai syarat iman Nah, itu Ustaz. Yang dimaksud tawakal sebagai syarat iman itu apa? Yang dimaksud syarat Tawakal. iman yang saya pahami. Afwan, Ustaz, suara saya jelas tidak? Jelas. Nah, Wasil. Ya, Wasil. Ini saya dapat draft yang baru nih dari Ustaz Arwan. Ya, Wasil. Asyabakah. Ya, harus tuh. Oke, pada. Ya, Restu Fadilah. Hah? Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, ada 4 Restu. Yang mana ya? Ustaz. Nah. Afwan, saya pakai Zoom teman karena jaringannya, Ustaz. Afwan. Masih bisa jelas suara saya? Komunikasi masih jelas? Hah? Iya, suara Ustaz jelas, Ustaz. Dia udah jawab. Min syurutil iman. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud tawakal syarat iman? Jadi karena ketawakalan itu adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah, maka di situ ada tuntutan akidahnya, Ustadz. Jadi tempat bergantungnya dia bukan lagi kepada hal selain Allah. Jadi tempat bergantungnya dia hanya kepada Allah. Maka di situ ya. Jadi kalau misalnya dia masih bergantung kepada yang lain, maka keimanan dia tidak sempurna. Kalau ada anak yang bergantung kepada nafkah orang tuanya, nggak sempurna. Ya, kalau ada anak bergantung nafkahnya sama orang tua, imannya gimana itu? Oh. Tadi sudah benar itu ya. Nah ini nanti pertegas lagi ya. Tadi Anti sudah sebutkan ya kesempurnaan iman. Jadi syarat iman itu ada berapa? Maksud saya gini, ada berapa jenis syarat iman itu? Yang dikaji dalam ilmu akidah. Saya belum membahas syarat keimanan dalam ilmu akidah. Jadi nah, belum tahu. Maksudnya gini, perkataan Syekh Ali As-Sabuni yang Anti kutip tadi, itu perlu ditafsir ya. Yang dimaksud itu syartus sihha atau syartul kamal. Ya, yang dimaksud syartus sihha atau syartul kamal. Syartus sihhatil iman atau syartu kamalil iman, ya. Berarti ya itu
Misalnya tadi pertanyaan dari Ustaz Arwani sama Ustaz Arif tadi, kalau misalnya ada orang tidak tawakal, dia kafir atau masih muslim? Harus tuh? Wah, ini sulit nih kalau internetnya bermasalah. Terus tuh. Ini pengalaman harus ada apa namanya? Backup. Backup ya. Backup kalau jaringan pertama lemah, di backup jaringan kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Di tempat saya, Ustaz. Bertepatan, mati lampu juga ada dulu. Mati lampu. Mati lampu. Saya mati lampu. Mati listrik. Iya, sama di tempat restu juga kayaknya tuh. Oh, masih juga? Masih juga? Ya putus-putus nih internetnya juga tuh. Juga, Ustaz. Baik ya, jadi nanti perlu tafsir ya pernyataan Syekh As-Sabuni tadi ya, itu yang dimaksud lebih dekat kepada syaratul kamal ya, bukan syaratul sihah ya. Jadi tawakal itu syarat kesempurnaan iman, bukan syarat sahnya iman ya. Kalau syarat sahnya iman orang nggak tawakal ya. Sama seperti firman Allah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu falyakul khairan aw liyasmut." Nah, itu kan maksudnya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir imanan kamilan ya. Nah, ya Restu anak Ustaz. masih bisa nyimak. Putus. Nah, ini kok nggak putus-putus? Aduh, gila nih. Suara saya putus-putus Janti. Ya udah, jadi ditaruh di Mana? Ya kalau yang plastik ya Bapak. Saya ke biar tuh, Ustaz Arwani. Kalau saya masih lanjut soalnya, Ustaz Arwani. Gitu ya. Iya. Nah, Ustaz. Suaranya masih lancar, masih terjelas, masih terdengar. Masih agak terputus-putus. Putus ya. Ya. Jelas Ustaz, udah jelas. Ya Rasul, saya kasih mulahadzah aja ya. Okti laki mulahadzah di tasbih apa namanya? Ya. Saya mohon maaf ya kalau memang saya belum dapat draft yang terbarukan. Ini sudah ada nih ya, sudah terbarukan. Oke. Al-muskilatul ula. Al-muskilatul ula tadi apa? Waduh, ini sulit ini kalau ya Rasul. Muskilatul ula. Tadi Ustaz baru menyampaikan al-muskilatul ula, kemudian belum terdengar lagi. Al-muskilatul ulanya masalah apa? Aqwalul mufassirin ani surati Yunus al-ayah arba'ah wa samanin. Ya soal. Ya Restu. Aqwalul mufassir itu pendapat para mufassir itu salah bukan? Pendapat para mufassir itu masalah bukan? Hah? Sebetulnya bukan Ustaz. Nah, ini makanya ini bab 3 saya pikir harus diganti ini ya. Kalau al-alaqah bainal imani wa tawakkul atau tawakkul bisa jadi muskilah ya. Jadi kan nanti mencari tahu apa hubungan gitu ya. Masalahnya itu terkait hubungan. Nah, itu bisa dicari tahu. Artinya jadi masalah. Tapi kalau rumus apa perkataan ya itu bukan masalah gitu ya. Muskilatul bas itu rumusan masalah ya. Perkataan mufas itu bukan masalah, malah nanti harus menjelaskan dalam 2 bab ini
perkataan para mufassir terkait dengan alaqatul iman billahi wa tawakkal atau tawakkul ya. Nah, bisa di persoalan di bab 4 yang tadi sudah disampaikan Sarwari juga, itu ada hal-hal yang sebenarnya bukan lagi kaitannya dengan bab 4 gitu ya. Misalnya tawakkul, fadhailul tawakkul, itu nggak ada kaitannya dengan al-alaqah gitu ya. Nah, tapi bisa diangkat itu jadi muskilah. Ya. Kalau tidak jadi muskilah dia masuk di bab 2. Nah, itu jadi untuk bab 3-nya saya pikir harus dirubah gitu ya, karena dan ini beberapa mahasiswa yang membuat muskilah seperti itu tidak tepat ya, karena aqwal mufassirin itu bukan muskilah. Tadi Andi sudah mengakui sendiri ya, paham ya kalau itu bukan muskilah ya. Ya, jadi jangan diulangi lagi, diperbaiki. Baik. Dan ini berikutnya nih, sebenarnya ini kurang ini juga ya, sama seperti kata Ustaz Arif tadi, ketika mendefinisikan lafaz Allah. Sebenarnya nggak perlu didefinisikan, mungkin tadi seperti kata Ustaz Arif, cukup kan saja makna al-imanu billah. Ya. Tapi begini, ini perlu saya ingatkan juga, nanti kalau ingin menjelaskan nama Allah, jangan sebut nama Allah, itu tidak ta'addub sama Allah gitu ya. Tarif Allah. Jadi, apa misalnya? Ta'rif, lafdil, jalalah. Jalalah. Itu sama seperti anti kalau mengirofkan kalimat ada nama Allah kan? Ya kan? Allah lafzul jalalah gitu. Jadi biar ta'addub sama nama Allah ya. Ya, tapi saya setuju tadi kalau Sa'arif memberikan masukan ya tidak usah didefinisikan, tapi definisikan makna al-imanu billah ya. Al-imanu billah itu definisikan. Jadi kasih masukan yang paling utama tadi bab 3-nya perlu diperbaiki ya. Cari muskilah yang tepat dan bisa diambil dari bab sebenarnya terlalu luas tadi ya. Jadi gini, bab 4 itu materinya terlalu luas, tapi isi yang utamanya malah terlalu sempit. Nah, itu yang tadi disampaikan itu. Halaman cuma beberapa halaman gitu ya. Padahal itu jadi bab utamanya ya. Nah, jadi bab yang tidak terkait alaqah bisa anti jadikan sebagai referensi untuk jadi bab 3, tapi alaqah iman wa tawakkalnya itu dikembangkan ya melalui 4 tafsir tadi. Jadi jangan pakai tafsir-tafsir yang lain ya, atau jangan pakai referensi yang lain. Yang referensi lain itu sifatnya sekunder saja, tapi tetap kembali kepada 4 tafsir. Maka mufassir bab 3 itu dipindahkan dalam wujud poin-poin di bab 3 dan bab 4 dalam bentuk muskilatul bahti. Paham ya? Dan nanti nanti sesuaikan nataijul bahtinya. Tadi Ustaz juga sudah ingatkan, nataijul bahtinya tidak tepat itu ya yang pertama ya. Ya menurut saya tidak tepat, tapi bukan muskilah juga gitu ya. Nah, jadi itu juga dirubah, abstraknya juga dirubah dan disesuaikan dengan perbaikan nantinya. Kan dicampur ya. Oh, gitu. Nama kan ada lakuan ya. Nama maaf tapi di hadal qadar ya, tadi bakal mulakhadat, mudah-mudahan bisa dipahami ini. Oh ya, sudah cukup sempurna sebenarnya, tapi saya mohon maaf kalau tadi mengatakan di awal draft yang pertama berarti ya. Baik. Al-an al-kalimah al-akhirah ya, minal munaqishin wa kadzalika minal bahithah. Mubtadi'an di al-munaqis al-awwal al-Ustaz al-Fadil Arwani Amin Subhan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Khairan insyaallah. إذا أردت أن تنجزي بحثا قويا وبتصحيح حسب ما أدلاه المناقشون فعليك بالتوكل على الله سبحانه وتعالى مع بعض الأسباب توكلي على الله وأبذلي أقصى الأسباب
وابدأي من الآن ليس من الغد، من الآن تكتبين هذه الملاحظات ثم تبدأين بالتصحيح وما إلى ذلك. نعم، لا تضيع الوقت، يعني ابدأي من الآن وصححي الأخطاء في مدة لا يتجاوز أسبوعان. حاولي في هذا الأسبوع يعني تنهي كل ما يحتاج البحث من تصحيحات. وبارك الله فيك ووفقك الله إن شاء الله. Ini suara apa ini? Suara di sekitar restu nih kayaknya. طيب كلمة أخيرة من الأستاذ الفاضل علي معروف فعليه فليتفضل مشكورا. معذرة يعني نحن في الظلام. ظلام. Angka 3 ما في ضوء، ما في ضوء. إن شاء الله. أحسن حاجة. العهد القديم. إن شاء الله. طيب نشكر المناقشين لفضيلة الأستاذ أرواني أمين وكذلك الأستاذ إسنان أنصاري على مناقشة هذا البحث. مناقشة قيمة جيدة مفيدة إن شاء الله لبحث رستو. نعم، وعلى الباحثة أن تصحح هذا البحث، بل ممكن يغير بعض الأشياء. عفوا، هذا في الخارج هناك أصوات غريبة. نعم. طيب نكتفي إلى هذا القدر. شكرا. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan di Fadilatul Ustaz Arif Ma'ruf ala irsyadatihi. والآن الكلمة الأخيرة من الباحثة الطالبة رستو فضيلة فعليها فتتفضل مشكورا. شكرا أستاذ. الحمدلله رب العالمين. انتهيت المناقشة في هذه الفرصة. شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ أرواني أمين الماجستير كالمناقش الأول، ولفضيلة الأستاذ عارف معروف الماجستير وهو مشرفي في كتابة هذا البحث، وكذلك كالمناقش الثاني، ولفضيلة الأستاذ إسنان أنصاري الماجستير كرئيس الجلسة، وكذلك المناقش الثالث، ولجميع الأستاذة ولجميع الأساتذة والأستاذات الكرام في كلية الحكمة للدراسة الإسلامية الذين قد علموني بعلوم نافعة إن شاء الله، ولأمي وأبي جزاكم الله خيرا على دعائكما ورعايتكما، ولجميع صديقتي في كلية الحكمة للدراسة الإسلامية من شعبة علوم القرآن والتفسير في جاكرتا. عسى الله تعالى أن يسهلكم وأن يوفقكم في جميع أموركم، وأرجو أن يكون هذا البحث نافعا علي كالباحثة خاصة وعلى المسلمين عامة. آخر كلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan yang di Jamil Munakishin, Al-Ustaz Arwani Al-Sufar wa Al-Ustaz Arif Ma'ruf ala hudurihima wa munaqashatihima, wa kadzalika ashkuru fadilah al-bahitha Rasul Fadilah ya ala al-bahath alladhi qad tamma aw tammat kitabatuha alhamdulillah, wa نسأل الله تعالى أن تكون المناقشة في هذا المساء مناقشة قيمة ومفيدة إن شاء الله، ونختتم هذه المناقشة بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما شاء الله. وفقك الله يا رستو. Istahidi. Mubarak insyaallah, barak. Langsung action, jangan kasih tunda. Ya. Pikiran saat wisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu.